Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang edupreneurship. Nah, apa itu? Silahkan kita simak penjelasan berikut ini. Edupreneurship merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata education atau dalam bahasa Indonesia berarti pendidikan, dan entrepreneurship atau bermakna kewirausahaan. Nah, dua kata ini digabung menjadi satu kata baru menjadi edupreneurship. Nah, edupreneurship ingin menempatkan konsep-konsep dan sikap dalam wirausaha atau kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Nah, diharapkan konsep dan sikap kewirausahaan akan muncul pada pola pikir mahasiswa atau siapa saja yang belajar di dalam dunia pendidikan. Nah, konsep ini sangat menarik karena dalam dunia pendidikan dan dalam dunia kewirausahaan selama ini seolah-olah seperti dua kondisi yang berbeda. Nah, dalam konteks kita kali ini, dua hal itu kita gabungkan menjadi konsep baru, yakni pendidikan dan kewirausahaan dalam satu pola pikir atau dalam hal ini menjadi satu mata kuliah tersendiri. Nah, pendidikan yang diharapkan akan menjadi sebuah proses pendewasaan diri dipadukan menjadi konsep kewirausahaan yang dimaknai dalam hal ini sebagai jiwa petualang, jiwa yang berani mengambil resiko, dan jiwa pengusaha. Nah, entrepreneur lebih dari sekedar pengusaha karena akan ada nilai lebih dan sesuatu yang berbeda. Jadi tidak hanya sebatas berusaha atau menjadi pengusaha, namun sikap mental, kepribadian, dan spirit yang muncul harus berbeda dari sebelumnya. Pengusaha atau di sini istilahnya entrepreneur diharapkan mampu mengubah sesuatu yang biasa atau sesuatu yang berupa rongsokan menjadi sebuah emas atau sesuatu yang bernilai, yang berharga dengan cara sebuah kreativitas, sebuah inovasi, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada sekecil apapun itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Nah, kemudian gabungan dari pendidikan dan kewirausahaan di sini nanti diharapkan mampu memiliki tujuan untuk mengubah mindset atau pola pikir dan paradigma berpikir mahasiswa atau cara pandang berpikir mahasiswa sehingga akan muncul karakter entrepreneur atau karakter pengusaha atau karakter orang yang berjiwa pengusaha antara lain seperti kreativitas, kemandirian, kemudian pantang menyerah. Nah, karakteristik tersebut sangat dibutuhkan oleh mahasiswa agar pola pikirnya tidak terbatas untuk sebatas menguasai materi pembelajaran kuliah. Namun, karakter yang dibentuk akan memunculkan sikap percaya diri, yakni yakin pada kemampuan diri sendiri, mandiri dalam bersikap maupun berpikir, dan juga bertindak, kemudian semangat,
dan yang paling penting adalah optimis dalam menjalani kehidupan yang akan semakin keras. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting dari konsep edupreneurship kali ini adalah konsep tentang EQ dan IQ. Jika selama ini kita sering mendengar istilah ESQ, nah, dua hal itu kita munculkan di sini. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard University menyebutkan bahwa dalam kesuksesan seseorang di masa depan, 80% itu dipengaruhi oleh IQ seseorang. Kemudian IQ hanya menyumbang 20% saja dari kesuksesan orang tersebut. Jadi, di masa depan itu IQ sangat dibutuhkan, atau bahasa lainnya hard skill dan soft skill sangat dibutuhkan gitu ya, tidak hanya sebatas kemampuan IQ-nya. Nah, beberapa hal tentang IQ antara lain kejujuran, ketekunan, kemudian kemandirian, dan pantang menyerah. Tekun itu adalah sikap-sikap yang dibutuhkan di masa depan untuk mencapai kesuksesan seseorang. Dan tentu saja tadi pantang menyerah gitu ya, itu konsep IQ, emotional quotient, lebih bermakna atau lebih memiliki makna dibanding IQ. Meskipun sebenarnya kedua-duanya juga tetap memberikan pengaruh yang positif terhadap kesuksesan seseorang. Selanjutnya, bagaimana untuk menumbuhkan mental atau jiwa entrepreneur? Nah, beberapa hal. Yang pertama adalah transformasi pola pikir kepada sesuatu hal yang positif, pada sikap dan motif untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini modal utama dan pertama untuk menuju perubahan hidup yang lebih baik. Jadi pertama adalah mengubah pola pikir kita menjadi sesuatu yang positif. Sikap, motif harus berubah ke arah yang lebih baik. Optimis dan selalu melihat peluang dalam setiap kesempitan gitu ya. Selanjutnya poin kedua adalah transformasi cara berpikir. Kalau yang pertama tadi pola pikirnya, sekarang cara berpikirnya. Tidak hanya sebatas mengandalkan logika, tetapi harus dikembangkan menjadi pola pikir dan cara berpikir yang kreatif, inovatif, tidak hanya konvensional, tidak hanya mengikuti yang sudah ada, tapi dikembangkan menjadi kreatif dan inovatif. Bahkan terkadang harus berpikir yang tidak biasa, anti mainstream, agar sesuatu yang terlihat sulit itu bisa dipecahkan dengan mudah dengan jalan pintas, tapi konteks di sini jalan pintas yang baik gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, nah ini yang paling penting setelah 1, 2 tadi dilalui. Nah, poin penting adalah melakukan tindakan nyata atau bahasa lainnya action. Pola pikir berubah, cara berpikir juga berubah, maka harus dilanjutkan dengan beraksi, melakukan sesuatu tindakan, menunjukkan keterampilan, mencari peluang, dan kemudian menuangkannya dalam proses kreativitas dan inovasi agar tercipta sesuatu hal yang baru. Ada kata lain, mungkin ada yang sudah mendengar ATM, amati, kemudian tiru, dan modifikasi. Nah, kita melihat sesuatu hal yang bagus, yang sukses, kemudian kita perlu mengamati bagaimana sesuatu itu bisa berhasil. Kemudian kita tahap awal adalah meniru terlebih dahulu. Jika sudah meniru, kemudian kita mengembangkan, memberi inovasi, mengubah, memodifikasi
sehingga muncul sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya, muara atau tujuan akhir dari konsep edupreneurship ini adalah pembentukan mental dan jiwa entrepreneur dalam diri mahasiswa sebagai upaya untuk mencapai kesuksesan. Nah, dalam bidang pendidikan, namun lebih jauh lagi diharapkan mampu sukses dalam kehidupan, tidak hanya sebatas di dunia pendidikan saja. Nah, ini perlu tindakan nyata, aplikasi nyata, tidak hanya sebatas konsep. Nah, diharapkan nanti ke depan silahkan membuat tindakan nyata dari konsep-konsep sederhana yang dimiliki. Diharapkan itu menjadi cikal bakal kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Nah, sekian dulu penjelasan singkat kali ini. Terima kasih untuk perhatian dan antusiasmenya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe agar lebih bersemangat dan sukses ke depan. Terima kasih. Mari kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.